Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faza dengan NIM 122140199 dari Prodi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Hari ini saya ingin mendemokan aplikasi berbasis website yang saya buat, yaitu namanya My Task Manager. Oke, di sini ada ininya ya. Ada dua file root folder front end dan back end. Front end ya untuk front end, back end untuk yang back end datanya. Oke, mungkin sembari kita jalankan aplikasinya, mungkin saya jelaskan dulu apa sih itu My Task Manager. My Task Manager itu aplikasi to-do list. Jadi untuk manajemen tugas kita. Jadi di tugas itu bisa dibuat per kategori, terus di setiap tugas ada deskripsinya dan ada tenggat waktunya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, ya jadi gunanya aplikasi ini tuh untuk mengatur tugas-tugas kita supaya lebih terstruktur, lebih rapi. Jadi semuanya bisa dilihat agar jadwal kita itu tidak tumburan, tidak tabrakan, seperti itu. Oke. Ada belum sih? Udah itu, backendnya juga sudah itu. Oke, di sini ada login page. Mungkin kita demokan itu. Sekalian buka PG admin. Oke, sebenarnya saya sudah buat banyak akun, cuma buat ini kita tes apa ya? Faza deh. Faza. Terus tes aja lah. Tes @gmail.com. Passwordnya harus 8 karakter, jadi ABCD 1234. Ini juga ABCD 1234. Kalau ini nggak mau karena nggak match. Oke, create account. Username udah ada. Testing username testing udah, belum ketekan. Oke, sukses tuh, account create successfully. Oke, tadi apa ya namanya, emailnya apa sih tadi? Lupa gitu. Ntar admin dulu. Oh iya, apa ya tadi barusan ya? Astaga, tes 11 kah? Ntar. Oke, mungkin demo pakai email lain dulu. Email yang saya ingat tuh tes berapa ya? 9 ada nggak? 9 kalau nggak salah, 1 sampai 8. Oke, ini ada halaman homepage-nya. Di sini ada head section, hero section, buat
sambutan, kata sambutan seperti itu di homepage. Di sini ada start managing test, nanti bakal diarahkan ke tes, bisa dilihat di kiri bawah. Terus ada your progress overview, pending task, active kategori, sama task completion. Ini itu nanti berdasarkan inputan task dan kategori kita. Jadi pending tasknya itu karena ini udah komplit, nggak ada yang pending gitu tugasnya. Terus active kategori berarti kategori dalam sini ada 2. Terus completion karena tugasnya 1 dan sudah selesai berarti 100%. Oke, di sini sama, di sini ada ke tes, di sini ke kategoris, ini login register semua. Ya karena udah login ya nggak bisa. Ini sama, go to kategori sama tes lagi, sama di sini ada footer. Oke, kita masuk ke tes coba. Nah, udah kebuat ya. Nah, kategorinya ada 2. Oh ya, ini nggak bakal bisa diisi kalau semuanya nggak bisa diisi nih. Oke, kita buat kategori dulu deh. Kategori baru, hobi gitu ya. Hobinya hobi motif. Misalnya ya di sini bisa diedit juga, misalnya hobi apalah. Terus view test. Oh, ini dia maksudnya ke tes. Ini juga bisa diedit deskripsinya, otomotif saya misalnya. Oke, ganggu. Oke, delete. Nah ya bisa di delete juga. Nah tuh, jadi create, buat, read bisa ditampilin di sini, update bisa diupdate juga kategorinya, sama di delete. Kategori sama halnya dengan tes. Ini kita coba buat cuci mobil, mencuci mobil saya di pagi hari misalnya. Kategorinya tadi masuk ke hobi. Ini misalnya kita due date-nya tanggal 4 lah. Nah, di sini ada tulisan pending. Nah, jadi kalau due date-nya itu sebenarnya kalau dia today dia masih dihitung sebagai pending. Tapi kalau sudah lewat hari, nah misalnya karena ini sekarang tanggal 2, coba tanggal 1 dia pasti jadi missing. Nah, missing. Oke, misalnya tanggal 4 lah. Ya, dan berapa 5 boleh dah. Nah, ini bisa diatur per kategori di filter hobi. Oh, ini enggak ada A karena barusan kita hapus yang ini berarti B tadi kategorinya, makanya enggak keluar gitu. Nah, nanti bisa di complete, nanti kita cek dulu home. Nah, pending tasknya ada 1. Nah, itu yang belum cuci mobil tadi ya. Aktif kategorinya ada 2, ada A sama hobi tadi ya. Task completionnya ada 50% karena yang 1 komplit, yang 1 belum tuh. Jadi kalau misalnya kita nih, nah home, nah task completionnya bakal 100 dan pending tasknya bakal 0. Dan tasknya juga kalau sudah di mark as complete itu nggak bisa nggak bisa diedit lagi. Nah, bisa dibuang juga, hilang. Nah, tuh aktif kategorinya juga hilang, misalnya kita buang tuh 0 tuh. Jadi misalnya kita buat kategori baru tugas, misalnya tugas ITERA. Nah, kita buat, nah masuk kategori baru tugas, misalnya PMWeb, bikin website misalnya, deskripsinya tenggatnya hari ini tanggal 2 atas. Nah, kurang lebih kayak gitu lagi ya. Jadi pending tasknya nambah lagi, active kategorinya nambah lagi, task completionnya 0% karena belum di complete gitu. Jadi kalau udah di complete bakal pendingnya 0, ininya 1 karena yang ada kategorinya 1, dan task completionnya jadi 100% karena
seluruh task kita sudah selesai. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, satu lagi, kita tes pakai akun lain, logout. Oh ya, ini nih sekalian lihat ininya, backendnya. Apa ini ya? Ntar. Password. Oke, kita coba jalankan. Oke, coba select from users. Itu coba di run, execute query. Nah, ini semua dari ID-nya, terus username-nya, email yang dipakai apa, dan passwordnya di hash. Jadi nggak kelihatan password aslinya apa. Terus mau lihat kategori, harusnya kategoris. Coba kita run, execute query. Nah, ada kategori tugas dengan deskripsi ITERA. Itu dengan user ID 10, itu yang barusan kita buat. Sama satu lagi ada C sama A, namanya C, deskripsinya A, itu pakai user ID 6. Tasnya coba. Nah, berarti di user ID yang 6 tadi cuma buat kategori aja tapi nggak pakai tas. Ini kita contoh lagi, satu lagi yang baru, tes@gmail.com. Passwordnya tadi ABCD 1234. Oke, harusnya 0 semua, 000. Oke, kategori belum ada, kita coba bikin baru, bebas gitu, bla bla bla. Oke. Nah, oke, ini kita coba kategori dulu, kategoris, kita execute, boom, keluar nama dan deskripsinya, dan dipakai oleh user ID yang keberapa. Terus tas juga kita sekalian buat tugas, deskripsinya bla bla bla, bebas tadi, today lagi boleh, task. Nah, kita lihat task. Oke, di execute query-nya. Nah, ini ada keluar title, detailnya, tanggal tenggatnya, is dan ini maksudnya belum selesai, jadi belum komplit gitu. Sama ini kategori ID itu yang dibuat keberapa, sama user ID tadi berarti dibuat oleh user ke-12 gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini. Kalau mau ngecek lagi yang tadi boleh. Harusnya tes berapa, 10 tadi. Coba tadi berapa ya, 1. Datanya nggak hilang harusnya, kan 10 ya. Bentar, kita lihat user lagi, user ID 10 tuh apa sih namanya, user ID 10, oh tes 9, sorry, ini emang kosong, tes 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buka kategori. Nah, ada. Oke, sip, mantap. Oke, jadi mungkin kurang lebih segitu aja demo website My Task Manager yang saya buat. Mungkin apa sisanya. Oke, apa ya, tes responsif gitu kali ya. Oh, ini sidebar belum. Sidebar ini bisa dibuka tutup. Terus kalau ini itu jadi home juga, di root ke home. Jadi kalau misalnya kita di kategori, misalnya tekan ini, nah ke home, di tas tekan ini bakal ke home juga lagi. Itu sih tambahan aja. Terus apa
penjelasan arsitektur sistemnya untuk front end itu pakai React.js to JSX semua tuh rata-rata. Terus backendnya pakai Python Pyramid backend. Mana sini tuh pakai Python semua filenya, modelsnya juga. Terus ada apa, utils segala macem. Ini rutenya itu rute-rute. Nah, coba salah satu modelnya itu model tesnya ya segala macam pakai piramid. Navigasi antar halamannya pakai React Router DOM. Mana ya, React Router DOM, sorry di app harusnya. Nah ini React Router DOM. Apa lagi ya, backendnya kurang lebih kayak tadi pakai PostgreSQL. Autentikasi pakai Passlib sorry. Terus apa lagi ya, itu dari ya kurang lebih penjelasan arsitektur sistemnya seperti itu. Terus apa lagi ya, jadi tujuan dari website ini tuh untuk mengorganisir tugas secara sistematis dengan kategori dan statusnya itu seperti apa. Terus gunanya juga buat untuk memantau deadline biar nggak ada yang kelewat gitu kan. Terus meningkatkan produktivitas juga. Dan juga tantangannya, oh ya kalau tantangan ini tantangan personal sebenarnya. Kalau dari saya paling susah itu mencoba integrasi loginnya itu biar tiap user atau tiap akun yang kita buat itu beda-beda datanya. Nah, kurang lebih itu sama mungkin dokumentasi. Jadi karena backend piramid ini dokumentasinya tidak terlalu banyak di open source gitu ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup untuk penjelasan dari aplikasi berbasis website ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.